sebuah film garapan dari Singapura. Film ini didirect oleh Kathleen Wu dan diproduseri oleh Gerard Negio. Film ini menceritakan tentang dunia yang dimana kematian dapat dibeli. Menceritakan tentang seorang pemuda yang ingin mengakhiri hidupnya karena sudah lelah dengan dunia yang ia hadapi. Secara garis besar, film ini melambangkan dan menceritakan tentang sebuah disorder atau kesehatan mental terhadap seseorang. Lalu, yang akan saya bahas ini adalah makna dari beberapa scene yang ada dalam film Eden tersebut. Film Eden ini mempunyai banyak sekali beberapa scene yang mungkin kita tidak sadar kalau scene tersebut melambangkan sesuatu atau memaknai sesuatu. Kita mulai dari yang pertama dulu. Ini saya buat pakai catatan, sorry banget ya. Nggak apa. Pada karakter utama yaitu Chester yang diperankan oleh Ronaldo. Ia berperan sebagai seorang pekerja kantoran yang lelah menghadapi hidupnya dan ingin mengakhiri hidupnya. Lalu ia pergi ke sebuah rumah sakit bernama Eden ini. Jadi rumah sakit ini kayak rumah sakit yang secara legal bisa buat orang untuk bunuh diri atau mengakhiri hidupnya. Jadi dia datang ke sana untuk mengakhiri hidupnya. Lalu yang unik sih dalam film ini adalah tanpa disadari banyak banget ya bunga yang selalu hadir pada setiap scene kalau ada si Chester ini. Jadi kayak ini, dan ini. Hal ini berhubungan dengan judul yang dipakai oleh film tersebut yaitu Eden. Eden sendiri punya makna yaitu Taman Eden atau Taman Firdaus. Jadi Taman Firdaus ini kayaknya surga gitu dari beberapa kepercayaan tertentu gitu. Jadi bagaimana kita tahu kan surga ini tempat yang indah, tempat yang damai, tempat yang banyak bunga lah gitu, yang artinya karakter tersebut mengartikan tempat tersebut surga untuknya atau surga untuk orang-orang yang ingin bunuh diri tanpa dia merasakan kesakitan untuk dirinya sendiri gitu. Jadi bunga ini juga kan punya makna itu kayak sebagai penghormatan terakhir terhadap seseorang yang sudah meninggal. Jadi kalau kita bisa lihat misalkan kita ke kuburan, ke orang meninggal gitu, pasti selalu ada bunga yang ada di mayat atau di makam orang tersebut. Lalu ada scene di mana Chester hanya berdiri di sebuah ruangan berdiam diri sendiri dan mendengarkan teriakan-teriakan dari beberapa ruangan. Jadi hal tersebut menurut saya punya makna kayak apa yang ada di otaknya Chester ini, kayak sebuah teriakan dan otak dia tuh kayak sempit gitu, jadi memilih untuk bunuh diri. Teriakan-teriakan tersebut tuh kayak sebuah pokoknya keributan di isi otak kepalanya si Chester, mengganggu pikiran Chesternya juga tersebut. Jadi kayak menandakan kalau si Chester ini punya sebuah disorder gitu, yang dia tuh nggak bisa menghadapinya sendiri. Dan yang terakhir adalah pada menit 05.89 hingga film selesai. Itu suasana dari film tersebut kayak hening, sound effects-nya nggak ada. Itu kayak menandakan kayak si Chester ini benar-benar kesepian, nggak punya siapa-siapa, dan ya dia nggak tahu harus mau bagaimana gitu. Jadi dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Secara garis besar, film ini tuh kayak ditujukan untuk sebuah awareness terhadap sebuah kesehatan mental atau disorder terhadap seseorang yang ada di seluruh dunia gitu. Jadi kayak ini film tuh punya tujuan tuh kayak ngasih tahu gitu, ada loh yang kayak gini gitu tuh. Film ini sangat bagus dan juga mempunyai alur cerita yang sangat menarik. Akan tetapi ada beberapa saran yang bisa saya sampaikan ya. Jadi untuk pendalaman karakter si Chester ini kayak kurang gitu loh. Kita nggak tahu si Chester ini siapa, Chester dari mana, dia punya masalah apa. Jadi kayak cuma dibiarin aja. Jadi kayak bola liar aja gitu. Kayak kita nggak tahu si Chester ini sebenarnya kenapa, sakit apa gitu loh. Itu menurut saya agak disayangkan. Lalu kalau buat saya sih ada sebuah scene harusnya ada gitu, kayak close up scene yang hanya mukanya dia segini lah. Itu close up kayak menandakan pokoknya mukanya tuh kayak diacak-acak gitu tuh. Nanti saya kasih nih scene-nya ada di situ. Scene itu tuh kayak menandakan kayak kekacauan, kehampaan. Pokoknya scene tersebut harus ada menurut saya sebelum si Chester ini mengambil sebuah benda yang ada di meja tersebut. Udah sih menurut saya itu aja cukup. Silakan teman-teman menonton filmnya, dan saya Reza Cahya pamit, bye.